Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hamparan sawah yang luas dan juga dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Kampung ini terkesan tenang, namun ada kisah kelam yang pernah terjadi di sana, terutama tentang masalah hutang pihutang. Seseorang rentenir yang memiliki kekayaan yang tidak sedikit, namun ia terkenal akan praktiknya yang mencekik warga desa yang terpaksa harus meminjam uang darinya. Angga, salah satu penduduk kampung tersebut yang termasuk salah satu dari sekian banyak korban yang harus menanggung beban berat akibat hutang yang tidak pernah selesai dibayar. Pada suatu waktu, rentenir itu pun meninggal dunia, namun kematiannya tidak wajar. Tidak ada tanda-tanda penyakit ataupun kecelakaan, dan tidak ada alasan yang dapat menjelaskan kepergiannya dari dunia ini. Kematian itu pun menyisakan misteri, lebih-lebih karena warga kampung kemudian mengisahkan bahwa arwah sang rentenir sering terlihat berkeliaran, mengganggu ketenangan rumah-rumah di kampung itu. Dan satu persatu warga pun merasakan kehadirannya, seakan-akan rentenir tersebut belum siap meninggalkan dunia ini sebelum menyelesaikan urusan dunianya yang kelam. Angga sendiri adalah kepala keluarga yang hidup dengan sederhana. Setiap hari ia bekerja keras di ladang, mengandalkan hasil bumi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bersama istri dan juga kedua anaknya yang masih kecil, ia harus berjuang dari musim ke musim. Menjadi petani memang selalu penuh ketidakpastian. Hasil panen yang melimpah memberi harapan, tetapi ketika gagal mereka harus menghadapi masa-masa sulit yang menyesakkan. Akan tetapi, seperti banyak para warga di kampung itu, Angga pun menerima takdirnya sebagai petani yang menggantungkan nasib pada alam. Suatu hari, saat musim hujan mulai turun, para petani di kampung Angga pun berbondong-bondong mempersiapkan lahan untuk menanam padi. Pada saat yang bersamaan, anak pertama Angga pun baru saja lulus dari sekolah dasar dan harus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Keadaan ini benar-benar menambah beban di pundak Angga untuk membeli bibit padi, pupuk, serta membiayai pendidikan anaknya. Ia pun membutuhkan dana yang cukup besar, namun hasil panen tahun sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan masih kurang untuk kebutuhan yang mendesak tersebut. Keadaan ini benar-benar membuat Angga tertekan. Ia tahu jika ia tidak segera mencari solusi, keluarganya akan menghadapi kesulitan yang lebih besar lagi. Dan kemudian ia mencoba meminjam uang di tetangga sebelah, namun sayangnya tetangga tersebut juga berada di kondisi keuangan yang tidak jauh berbeda. Angga pun kemudian mencoba memohon bantuan dari beberapa tetangganya, namun hasilnya tetap sama. Semua orang sedang berjuang untuk bertahan hidup di kampung itu yang bergantung sepenuhnya kepada keberuntungan panen. Dalam kebingungannya, seseorang tetangga menyarankan agar Angga meminjam uang dari Bu Sekar, seseorang wanita yang dikenal sangat kaya di kampung itu. Meskipun kaya, Bu Sekar bukanlah dermawan. Ia adalah seseorang rentenir yang terkenal dengan bunga pinjamannya yang tinggi dan semena-mena. Namun, pada saat itu, Angga merasa tidak ada pilihan lain. Ia tahu betul resiko yang akan dihadapinya, namun kebutuhan keluarganya yang mendesak membuatnya tidak bisa berpikir panjang lagi. Dengan hati yang sangat berat, Angga pun memutuskan untuk mendatangi rumah Bu Sekar. Keesokan harinya, ia pun memilih pergi diam-diam tanpa memberitahu istrinya karena ia tahu istrinya pasti akan menentang keputusan itu. Istrinya sangat memahami reputasi buruk Bu Sekar dan dia tidak ingin keluarganya terjerat dalam lingkaran hutang yang mematikan. Di depan rumah Bu Sekar yang besar dan juga megah, Angga pun merasa semakin cemas. Setelah mengetuk pintu rumah Bu Sekar pun kala itu menyambutnya dengan senyuman ramah meskipun Angga tahu ada sesuatu yang dingin dan juga licik di balik senyuman itu. Di dalam rumah, Angga pun menjelaskan kesulitannya dan meminta pinjaman dengan janji bahwa ia akan mengembalikan setelah panen berikutnya.
Tanpa banyak basa-basi, Bu Sekar pun kala itu menyetujui permintaan dari Angga, akan tetapi dengan syarat yang sangat memberatkan. Ya, syarat itu Angga harus mengembalikan uang pinjaman dengan bunga 50%, sebuah beban yang luar biasa besar bagi seseorang petani kecil seperti Angga. Meskipun syarat tersebut terdengar tidak masuk akal, namun Angga merasa tidak memiliki pilihan lain. Hingga akhirnya ia pun menerima pinjaman itu dengan harapan panen tahun ini akan cukup menutupi hutangnya itu. Setelah pulang, Angga tidak menceritakan kepada istrinya bahwa uang itu berasal dari Bu Sekar. Ia hanya mengatakan bahwa uang itu diperoleh dari temannya di desa sebelah. Kemudian uang tersebut ia gunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya, membeli bibit padi, membeli pupuk, dan juga memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Waktu pun terus berlalu dan musim panen telah tiba. Akan tetapi nasib buruk menimpanya lagi. Ya, panennya gagal total. Bukan hanya Angga yang mengalami kegagalan, tetapi banyak petani lain di kampung itu merasakan hal yang sama. Dan pada saat itu Angga benar-benar merasa hancur. Tanpa hasil panen, ia tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan pinjaman kepada Bu Sekar. Untuk sekedar bertahan hidup saja, bahkan Angga harus bekerja sebagai buruh tani di ladang orang lain. Namun, upah yang ia terima sangat kecil dan pekerjaan tersebut tidak selalu ada di setiap hari. Waktu demi waktu terus berlalu dan hingga akhirnya tibalah hari yang sangat ditakuti Angga, yaitu hari di mana ia harus melunasi hutangnya kepada Bu Sekar. Namun kenyataan pahit menampar Angga. Dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar hutang yang menumpuk itu. Panen yang ia harapkan gagal total dan berbagai upaya mencari tambahan penghasilan selama berbulan-bulan sebelumnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Angga dan juga istrinya yang biasanya selalu bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi masalah, kini mereka merasa buntu. Mereka tidak tahu harus mencari uang kemana lagi, apalagi dengan beban bunga yang mencekik. Akan tetapi, sang istri kala itu yang masih mengira bahwa Angga meminjam uang dari teman yang menyarankan agar Angga berbicara langsung dengan temannya untuk meminta keringanan. Dengan berat hati, Angga pun menuju ke rumah Bu Sekar. Di sana, dengan penuh harapan, ia memohon keringanan waktu untuk membayar hutangnya itu. Bu Sekar kala itu mendengarkan dengan dingin, namun akhirnya memberikan Angga kelonggaran selama 1 bulan. Namun ada syarat yang berat jika dalam 1 bulan Angga masih belum bisa melunasi hutangnya. Jumlah hutang tersebut akan digandakan dan jika Angga masih gagal membayar setelahnya, Bu Sekar akan menyita semua barang-barang yang ada di rumahnya. Meskipun syarat itu terdengar sangat berat, Angga pun merasa tidak ada pilihan lain. Dengan pasrah, ia setuju dengan persyaratan tersebut. Meskipun hatinya hancur, ia pulang dengan perasaan yang sangat lelah. Tubuhnya lemas tak berdaya, dan sesampainya di rumah, ia memberitahu istrinya bahwa teman yang meminjamkan uang itu telah memberikan keringanan selama 1 bulan. Mendengarkan hal itu, sang istri merasa lega, namun perasaan lega tersebut tidak dirasakan oleh Angga. Di dalam hatinya, ia tahu beban yang harus ia pikul semakin berat. Selama 1 bulan penuh, Angga dan juga istrinya berjuang mati-matian untuk mencari uang. Setiap hari Angga bekerja sebagai kuli bangunan, berpindah-pindah dari proyek satu ke proyek yang lain yang berada di kampung sebelah. Sementara istrinya berjualan gorengan keliling kampung, mencoba menambah penghasilan mereka berdua bekerja keras tanpa henti, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk membayar hutang kepada Bu Sekar. Akan tetapi, waktu pun terus berjalan begitu cepat dan 1 bulan telah berlalu. Meski mereka telah bekerja sekuat tenaga, uang yang terkumpul hanya setengah dari jumlah yang harus mereka bayarkan. Sang istri yang tidak mengetahui situasi sebenarnya meminta Angga untuk membayarkan sebagian dari hutang itu kepada temannya. Angga yang sudah kebingungan dan juga kelelahan, ia pun kembali mendatangi rumah Bu Sekar untuk memohon keringanan sekali lagi.
Akan tetapi, Bu Sekar dengan senyum liciknya memberikan syarat yang semakin memberatkan Angga. Ya, jika Angga tidak bisa membayar hutangnya, kali ini bunga hutang akan bertambah lagi menjadi 50% dari jumlah yang kurang. Artinya, jika Angga meminjam 1 juta dan hanya mampu membayar 500.000, maka bulan depan ia harus membayar 1,5 juta. Beban yang semakin tidak masuk akal, Angga pun merasa sangat keberatan dengan persyaratan itu. Dengan wajah memelas, ia kembali memohon kepada Bu Sekar agar tidak menambah bunganya itu lagi. Namun sebaliknya, ia memberikan Angga 2 pilihan, melunasi hutangnya saat itu juga atau Bu Sekar akan menyita barang-barang yang berada di rumahnya. Dengan hati yang hancur, Angga terpaksa menyetujui syarat itu. Ia pun kembali pulang dengan tubuh terasa semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Setibanya di rumah, sang istri kala itu langsung bertanya apakah hutang sudah dibayarkan. Angga pun kala itu hanya menjawab dengan lemah bahwa hutang itu sudah dibayar, meski sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Istrinya pun merasa lega mendengar jawaban itu, meskipun Angga menahan beban rahasia yang tidak dilakukan. Ia tidak ingin istrinya semakin khawatir, sehingga ia pun memutuskan untuk menanggung semua masalah ini seorang diri. Hari demi hari terus berlalu dan keesokan harinya Angga menjalani kehidupan dengan penuh kegelisahan. Di setiap langkahnya, bayangan-bayangan tentang ancaman dari Bu Sekar terus menghantui pikirannya. Bagaimana jika ia tidak bisa membayar hutang bulan depan? Apa yang akan terjadi pada keluarganya jika barang-barang yang ada di rumah akan disita semua? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran Angga, membuat tidurnya tidak pernah tenang. Suatu pagi, saat Angga kala itu sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja sebagai kuli bangunan yang ada di kampung sebelah, ia pun tidak sengaja kala itu melihat ada 3 orang pria datang ke kampungnya. 2 dari mereka berpenampilan kasar dengan sikap yang tampak tidak bersahabat. Mereka bertiga mengendarai mobil pick-up yang tua dan juga dengan langkah cepat mereka pun menuju ke salah satu rumah warga. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengetuk pintu rumah tersebut dengan keras, seakan-akan ingin merobohkan pintu itu. Angga pun mengamati dari kejauhan saat salah satu dari pria itu berteriak-teriak memanggil pemilik rumah itu. Ternyata rumah itu adalah milik Anwar, salah satu tetangganya. Pria-pria itu pun langsung menuntut agar Anwar segera membayar hutangnya. Dengan gugup, Anwar keluar dan memohon agar diberi waktu lebih banyak untuk melunasi semua hutangnya. Akan tetapi, pria-pria itu tidak mau mendengarkan. Mereka marah. Mereka mengatakan bahwa Anwar sudah terlambat membayar selama 1 bulan dan saat ini waktunya telah habis. Tanpa ampun, salah satu dari mereka pun langsung memerintahkan yang lainnya untuk memulai mengambil barang-barang yang ada di rumah Anwar. Beberapa barang berharga yang ada di rumah itu pun mulai diangkut masuk ke mobil pick-up tanpa belas kasihan. Sedangkan istrinya yang kala itu menyaksikan kejadian itu pun pingsan dan Anwar hanya bisa terduduk dengan lemah, tidak mampu melawan. Dan para tetangga yang menyaksikan kejadian itu pun segera datang dan mencoba menenangkan Anwar untuk meminta agar ia bersabar. Angga yang melihat kejadian itu pun merasa sangat takut. Ia bertanya kepada salah seorang tetangga tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dengan tetangganya itu. Dan orang tersebut menjelaskan bahwa Anwar telah gagal membayar hutangnya kepada rentenir dari desa sebelah, sehingga barang-barangnya disita. Mendengarkan hal itu, Angga pun semakin cemas. Bagaimana nasibnya nanti jika ia juga gagal membayar hutang kepada Bu Sekar? Dengan perasaan gelisah, Angga pun kemudian melanjutkan langkahnya untuk pergi bekerja. Akan tetapi, pikiran tentang hutangnya itu terus-terusan menghantui setiap langkahnya. Beberapa minggu setelah peristiwa yang dialami oleh Angga, tiba-tiba saja kala itu tersiar kabar yang sangat mengejutkan di kampung itu. Ya,
Bu Sekar, sosok rentenir yang selama ini banyak dikenal karena praktik pinjamannya yang menjerat, dikabarkan waktu itu meninggal dunia secara mendadak. Kematian Bu Sekar pun menimbulkan tanda tanya di kalangan para warga kampung, sebab tidak ada yang mengetahui apa penyebabnya. Bahkan beberapa hari sebelumnya, ia terlihat sehat dan juga bugar menurut tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Bu Sekar meninggal tanpa menunjukkan gejala sakit apapun, seakan-akan kematian itu datang tiba-tiba tanpa peringatan. Sore hari itu, Angga pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Sekar dengan niat untuk bertakziah, untuk ikut membantu mengurus jenazahnya. Akan tetapi, saat ia tiba di sana, Angga pun terkejut karena tidak banyak warga yang datang untuk membantu. Sepertinya kebanyakan para warga merasa enggan berpartisipasi karena ingatan buruk tentang perbuatan Bu Sekar selama hidupnya sebagai seorang rentenir yang sangat kejam. Hanya beberapa orang yang terlihat di sana, termasuk seseorang ustadz dan beberapa anggota keluarga dekat dari Bu Sekar. Dengan perasaan campur aduk, Angga pun kala itu ikut mengurus jenazah Bu Sekar. Akan tetapi, ketika pemandian berlangsung, Angga kala itu merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Ya, jenazah Bu Sekar tampak mengeluarkan darah terus-menerus dari kedua lubang, telinga, dan juga hidungnya. Pemandangan ini membuat suasana semakin tegang dan juga penuh keheranan. Sedangkan Pak Ustadz yang memimpin prosesi akhirnya memutuskan untuk menunda pemakaman hingga besok dengan harapan darah yang terus keluar akan berhenti. Akan tetapi, hingga tengah malam, darah itu tidak kunjung berhenti. Darah itu terus mengalir, bahkan kain kafan yang membungkus kepala Bu Sekar pun menjadi basah oleh darah. Keluarga yang sedang berkabung semakin cemas, sementara para warga yang sedikit banyak mengetahui cerita itu menjadi semakin curiga dengan kondisi aneh yang dialami jenazah Bu Sekar. Keesokan harinya, Pak Ustadz meminta Angga untuk membeli kain kafan yang baru karena kain kafan yang sebelumnya sudah terlalu basah dan tidak mungkin digunakan lagi. Meskipun jenazah telah dimandikan ulang, namun darah itu tetap saja mengalir tanpa henti. Bahkan setelah ditutupi dengan kapas pun darah itu tetap saja merembes keluar. Darah itu pun menimbulkan rasa ngeri di antara orang-orang yang menyaksikan, hingga akhirnya diputuskan bahwa jenazah Bu Sekar harus segera dimakamkan meskipun darahnya belum berhenti. Jenazah Bu Sekar kemudian dimasukkan ke dalam keranda dan kemudian dibawa ke pemakaman oleh beberapa anggota keluarga. Akan tetapi, ketika mereka tiba di pemakaman, kain kafan di bagian kepala kembali terlihat penuh darah bersih seperti sebelumnya. Keanehan ini pun terus berlanjut hingga prosesi pemakaman usai. Setelah jenazah Bu Sekar dimakamkan, perasaan lega dan juga duka bercampur aduk menjadi satu. Di antara mereka yang hadir, meskipun tidak banyak para warga yang ikut serta, bahkan selama 7 hari setelah kematiannya tidak ada acara tahlilan ataupun doa bersama yang biasa dilakukan dalam tradisi setempat. Ya, semua itu menunjukkan betapa minimnya simpati para warga terhadap almarhum Bu Sekar. Setelah pemakaman, Angga pun merasakan perasaannya campur aduk antara lega dan juga kasihan. Ia pun merasa lega karena Bu Sekar telah tiada dan ini berarti ia memiliki waktu lebih lama lagi untuk mengumpulkan uang-uangnya untuk membayar semua hutang-hutangnya itu. Namun di sisi lain, Angga juga merasakan belas kasihan kepada keluarga Bu Sekar yang kini harus menjalani hidup tanpa sosok ibu dan juga istri. Waktu itu, suami Bu Sekar terlihat seorang diri tinggal di rumah besar itu. Sedangkan anak-anaknya yang memang sudah lama tidak tinggal di sana karena tidak setuju dengan pekerjaan ibunya sebagai rentenir. Anak-anak Bu Sekar lebih memilih untuk tinggal bersama nenek mereka yang hidup dengan sederhana di tempat lain. Rumah Bu Sekar yang megah dan juga besar kini tampak sepi. Setelah kepergiannya, setiap hari pintu rumah itu selalu tertutup rapat dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Beberapa warga setempat sempat melihat suami Bu Sekar berjalan di sekitar rumah dengan keadaan yang tidak wajar.
Waktu itu, suaminya terlihat hanya mengenakan celana dalam dan tampak seperti orang yang sedang kebingungan. Hal ini pun memunculkan dugaan di antara warga bahwa suami Bu Sekar kini telah mengalami tekanan mental akibat kepergian istrinya yang mendadak. Dan pada saat itu, kondisi kehidupan mereka pun berubah drastis. Sebagian besar para warga kampung memang tidak terlalu peduli dengan apa yang telah terjadi di rumah besar itu. Setelah kematiannya, banyak yang merasa bahwa kematian Bu Sekar adalah sesuatu yang pantas mengingat perbuatan selama ini. Apalagi bagi mereka yang pernah berhutang kepadanya, kematiannya bahkan membawa sedikit rasa lega karena mereka merasa terbebas dari beban hutang yang mencekik. Akan tetapi, sekitar 10 hari setelah Bu Sekar meninggal, terjadi sesuatu yang aneh di rumah Angga. Ya, pada suatu malam, saat Angga dan juga keluarganya sedang tidur, tiba-tiba saja kala itu terdengar ketukan pintu di rumah mereka. Ketukan itu pun terdengar cukup keras dan membuat Angga terbangun dari tidurnya. Dalam keadaan setengah sadar, Angga pun segera bangun dan bergegas menuju pintu. Ia pun berpikir bahwa mungkin ada tetangga yang membutuhkan bantuannya. Akan tetapi, saat pintu dibuka kala itu Angga tak mendapati siapapun di luar. Keadaan di luar rumah begitu sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Keesokan paginya, saat Angga hendak pergi ke ladang, tiba-tiba saja kala itu ia melihat suami Bu Sekar sedang mengangkut barang-barang di rumahnya menuju ke sebuah mobil pick-up. Ya, suami almarhum Bu Sekar tampak sibuk memindahkan perabotan rumah tanpa bantuan siapapun. Hal ini membuat Angga bertanya-tanya apakah keluarga itu akan pindah. Dan ternyata barang-barang tersebut akan dijual karena rumah mereka terasa penuh dengan benda-benda yang tidak diperlukan lagi. Dengan langkah yang tenang, Angga pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Dan malam itu, ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam, Angga dan juga istrinya tiba-tiba saja kembali mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras dan kemudian membangunkan mereka dari tidur. Istrinya yang terkejut dengan suara itu pun bertanya dengan nada cemas. Angga pun hanya bisa menjawab dengan suara yang lelah menyebutkan bahwa semalam pun pintu diketuk, namun saat dibuka tidak ada satupun orang di luar. Merasa lelah dan tak ingin memusingkan hal itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengabaikan ketukan pintu tersebut. Mereka pun berpikir bahwa siapapun yang mengetuk di waktu malam yang sudah larut pasti hanya ingin mengganggu mereka. Mereka pun kembali mencoba tidur walaupun rasa penasaran masih menggelayuti pikiran Angga. Keesokan harinya, saat sedang menikmati secangkir kopi sebelum pergi ke ladang, istrinya yang kala itu baru saja pulang dari pasar yang membawakan kabar yang tak kalah aneh. Ya, ternyata banyak para warga desa yang juga mengalami kejadian serupa. Pintu rumah mereka diketuk pada malam hari dan beberapa warga pun mengaku kala itu didatangi arwah Bu Sekar, sang rentenir yang baru saja meninggal dunia. Angga yang mendengarkan cerita istrinya dengan sedikit bingung dan tak percaya bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia bisa datang untuk menagih hutang. Logikanya tidak bisa menerima hal itu, namun ia tak ingin terlalu lama memikirkan hal tersebut. Dan setelah menghabiskan kopinya, Angga pun segera berangkat menuju ke ladang untuk mencangkul tanah yang sudah lama tak diolah. Saat Angga sudah berada di ladang, kala itu ia bertemu dengan salah seorang warga kampung yang juga bercerita tentang kejadian serupa. Menurutnya, banyak para warga kampung mereka, bahkan dari kampung sebelah yang didatangi arwah Bu Sekar di malam hari. Meski Angga tetap skeptis, cerita-cerita ini mulai terasa mengganggunya. Namun Angga tetap berusaha mengabaikan semuanya dan fokus menyelesaikan pekerjaannya di ladang. Setelah selesai, ia pun pulang dan tiba-tiba saja kala itu ia melihat ada sebuah mobil pick-up yang berhenti di depan rumah Bu Sekar. Kemudian terlihat seseorang tengah menurunkan barang-barang yang sebelumnya sudah dibawa pergi. Angga yang merasa penasaran, kemudian Angga pun bertanya kepada sopir mobil tersebut tentang apa yang telah terjadi. Sopir mobil pick-up itu pun menjelaskan bahwa ia adalah orang yang membeli barang-barang dari rumah Bu Sekar.
Akan tetapi, di setiap malam sejak pembelian itu ia selalu didatangi sosok wanita misterius yang memintanya untuk mengembalikan barang-barang tersebut ke rumah asalnya. Mendengar penjelasan itu, Angga semakin merasa tidak tenang. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja arwah Bu Sekar memang gentayangan menghantui orang-orang yang pernah berhutang ataupun terlibat dengannya semasa hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di kampung semakin mencekam. Setelah jam 8 malam, kampung menjadi sunyi senyap dan tak ada lagi yang berani keluar rumah karena takut didatangi arwah Bu Sekar. Kejadian ini pun terus berlanjut menciptakan ketakutan yang merambat di kalangan para warga. Namun pada suatu malam, Angga kala itu mengalami sesuatu yang membuatnya tak bisa lagi mengabaikan kejadian aneh itu. Ya, kala itu tepat di jam 1 malam, suara ketukan pintu itu kembali terdengar di rumahnya. Awalnya Angga ingin membiarkan seperti biasa, akan tetapi rasa penasaran yang menguasai dirinya setelah ia mendengarkan cerita dari para warga sebelumnya. Akhirnya ia pun ingin membuktikan sendiri apakah arwah Bu Sekar benar-benar gentayangan. Dengan penuh keberanian, Angga yang malam itu kebetulan tidur di ruang tamu. Kala itu ia pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan setelah pintu terbuka, ia tak menemukan siapapun di luar. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh dari arah samping rumahnya. Ya, ia melihat bayangan sosok manusia yang tampak berdiri namun tidak ada wujudnya. Dan tiba-tiba saja terdengar suara lirih wanita yang berulang kali mengatakan hal yang sama. Bayar hutangmu, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Mendengarkan suara itu, tubuh Angga pun seketika langsung merinding. Ia segera menutup pintu dengan cepat dan di dalam hati berbisik bahwa ia akan segera membayar semua hutangnya. Ketakutan itu pun mulai menyelimuti dirinya, terlebih setelah mengalami sendiri apa yang sebelumnya dianggap mustahil. Kejadian teror ini pun akhirnya membuat para warga desa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Para warga kompak mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang masih memiliki hutang kepada Bu Sekar, sesuai saran dari Pak Ustadz. Menurutnya, semua gangguan ini bisa dihentikan jika hutang-hutang Bu Sekar sudah dilunasi. Dengan hati-hati, Angga dan beberapa para warga yang masih berhutang, mereka pun berkumpul dan bersama-sama datang ke rumah Bu Sekar untuk membayar hutang mereka. Akan tetapi, rumah Bu Sekar selalu tertutup rapat. Pintu dan juga pagar pun terkunci, membuat para warga kebingungan. Tak mungkin mereka membayar hutang ke kuburan Bu Sekar. Akhirnya, para warga berinisiatif untuk membayar hutang mereka kepada anak Bu Sekar yang kini tinggal bersama neneknya. Akan tetapi, anak-anak Ibu Sekar pun kala itu menolak menerima uang tersebut dan mereka pun menyatakan bahwa keluarganya sudah mengikhlaskan semua itu. Namun para warga tetap memaksa agar uang itu diterima sebab mereka khawatir terus dihantui arwah Bu Sekar. Hingga akhirnya anak Bu Sekar waktu itu menerima uang tersebut tetapi hanya pokok dari pinjaman saja tanpa bunga yang pernah dijanjikan. Beberapa hari setelah hutang-hutang itu dibayarkan, ketenangan mulai dirasakan dan di kampung tidak ada lagi teror di malam hari dan arwah Bu Sekar tidak lagi muncul untuk menagih hutang. Namun tepat pada hari ke-40 setelah kematian Bu Sekar dan tiba-tiba saja kala itu kabar mengejutkan kembali mengguncang warga satu kampung. Ya, kala itu suaminya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya tanpa diketahui penyebab pasti kematiannya. Rumah besar itu kini kosong ditinggalkan tanpa penghuni. Keluarga Bu Sekar termasuk anak-anaknya menolak tinggal di sana sebab rumah itu dibangun dari hasil jerih payah sebagai rentenir yang mereka anggap tidak berkah. Seiring berjalannya waktu, rumah Bu Sekar yang besar itu kini hanya menjadi kenangan pahit tentang kisah kelam seseorang rentenir dan keluarganya yang terpecah. Warga kampung pun perlahan-lahan melupakan kejadian itu. Namun cerita tentang arwah Bu Sekar yang menagih hutang masih terus dibicarakan menjadi legenda yang beredar dari mulut ke mulut.
Sudah puluhan tahun berlalu dan rumah besar peninggalan Bu Sekar masih dibiarkan kosong. Tak ada seorang pun yang berani mendekati apalagi menempatinya. Bangunan yang dahulu megah, kini hanya tinggal sisa-sisa sebagian atapnya yang sudah roboh. Dinding-dinding rumahnya dipenuhi lumut dan juga rumput liar tumbuh subur di sekelilingnya, menjadikan rumah tersebut seperti bagian dari alam liar yang tak tersentuh. Namun, meski tak terlihat layak huni, rumah itu tak pernah digusur ataupun dirobohkan oleh warga setempat. Ada banyak cerita yang beredar tentang alasan mengapa tak ada yang berani menyentuh rumah itu. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak para warga yang mengaku bahwa rumah itu berhantu. Mereka percaya arwah Bu Sekar, sang rentenir semasa hidupnya yang ditakuti dan tak disukai oleh banyak orang, masih menempati rumah tersebut bersama suaminya yang juga meninggal tak lama setelahnya itu. Cerita-cerita menyeramkan tentang rumah itu terus hidup di tengah masyarakat, menambah suasana angker yang sudah melekat dengan bangunan tua tersebut. Beberapa warga desa bahkan pernah menyaksikan hal-hal aneh terjadi di dalam rumah kosong itu. Pada malam-malam tertentu, ada yang melihat kipas angin atap di rumah itu berputar sendiri, meskipun rumah itu sudah lama tak dialiri listrik. Tak hanya itu, lampu di rumah tersebut pun kadang-kadang menyala dengan sendirinya, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya pasti berdiri. Bagaimana mungkin kipas angin dan juga lampu bisa berfungsi tanpa adanya aliran listrik? Pertanyaan itu selalu menggantung di benak para warga. Namun, tidak ada yang berani mencari jawaban yang lebih dalam lagi. Lebih menyeramkan lagi, ada para warga yang mendengar suara tangisan sosok seseorang wanita yang seolah-olah berasal dari rumah itu. Tangisan tersebut terdengar memilukan, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit atau penderitaan yang mendalam. Suara itu sering muncul pada malam-malam tertentu, seolah-olah rumah itu menyimpan kesedihan yang tak terungkapkan. Namun, meskipun suara tangisan itu mengundang rasa penasaran, tidak ada satupun para warga yang berani mendekat, apalagi mencoba mencari tahu siapa atau apa yang mengeluarkan suara itu. Para warga pun lebih memilih untuk membiarkan rumah itu dalam keadaannya, seolah-olah ingin memberi pelajaran bahwa keangkuhan dan keserakahan semasa hidupnya Bu Sekar membawa balasan setelah kematiannya. Rumah itu pun menjadi simbol dari dosa-dosa yang dikumpulkan melalui praktik-praktik rentenir yang dilakukannya semasa hidup Bu Sekar. Ia dikenal karena suka menggandakan hutang seenaknya, memeras para warga desa tanpa ampun. Itulah sebabnya meskipun beberapa warga mengetahui ada hal-hal aneh terjadi di dalam rumah itu, mereka lebih memilih membiarkannya begitu saja. Mereka tidak merasa perlu menolong atau peduli pada apa yang mungkin terjadi di dalam sana. Sebagian besar dari mereka sudah terlanjur marah dan kecewa pada kelakuan Bu Sekar semasa hidupnya. Bahkan anak-anak Bu Sekar sendiri yang seharusnya mewarisi rumah besar itu tidak mau tinggal di sana. Bahkan anak-anaknya memilih untuk tinggal bersama nenek mereka yang hidup sederhana, jauh dari kekayaan yang diperoleh dari praktik rentenir yang mereka anggap tidak berkah. Mereka pun tidak ingin berurusan dengan rumah tersebut, meskipun itu adalah warisan keluarga mereka. Mereka pun merasa bahwa uang dan harta yang diperoleh dari penderitaan orang lain tidak membawa kebahagiaan, hanya membawa kutukan yang mungkin terus menghantui rumah besar itu. Rumah besar itu pun tetap berdiri meski perlahan-lahan diruntuhkan oleh waktu dan juga alam, dan para warga desa hanya memandangnya dari kejauhan penuh dengan cerita dan desas-desus tentang kejadian aneh di dalamnya. Rumah tersebut menjadi bagian dari legenda lokal, pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan ketidakadilan, bahkan setelah kematian. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada.
Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.